di seluruh negara. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Nasib Perda Literasi. Setahun yang lalu, 15 Februari 2021, DPRD NTT bersama pemerintah Provinsi NTT menciptakan sejarah baru bagi kehidupan literasi di NTT melalui penetapan rancangan peraturan daerah pengembangan budaya literasi menjadi peraturan daerah. Ini perjuangan yang patut diapresiasi dan diberi tepuk salut. Secara clear and clean mau menegaskan bahwa pengembangan literasi di NTT sudah ada payung hukumnya. Tentu kerja-kerja literasi ke depan menjadi semakin mudah dan memiliki prospek. Setelah setahun kita punya Perda Literasi, kita bertanya, apakah Perda ini sudah punya efek operasional bagi tumbuh kembang literasi di NTT? Ataukah masih nyaman di lemari-lemari arsip? Apakah setelah ada Perda ini, literasi di NTT semakin bergairah dan menggeliat, atau masih biasa-biasa saja? Sesungguhnya ada 6 literasi dasar, yakni literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi finansial, literasi kebudayaan, literasi sains, dan literasi digital. Saya fokus dulu pada literasi baca tulis, yang juga menjadi muatan dasar Perda Literasi NTT. Mengingat penetapan Perda Pengembangan Budaya Literasi menjadi salah satu koridor menuju masyarakat NTT yang cakap literasi, setidaknya literasi baca dan tulis. Idealisme dari kehadiran Perda Literasi adalah semakin mendorong dan meningkatkan budaya baca dan tulis. Tentu pertama sesuai kewenangan pemerintah provinsi, yaitu mengendorse kebijakan baca tulis bagi ASN dan anak sekolah pada tingkatan kewenangan provinsi, yakni SMA, SMK maupun SLB. Selain itu, Perda ini juga menyasar satuan pendidikan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat. Perda ini juga memberi keluasan partisipasi bagi masyarakat dan stakeholder untuk ikut berpartisipasi mengembangkan budaya literasi. Perda literasi ini juga mendorong masyarakat untuk semakin giat dan aktif dalam gerakan literasi daerah. Juga mendorong kabupaten dan kota se-NTT untuk membentuk peraturan daerah, yaitu pengembangan budaya literasi, untuk mengisi ruang kosong yang tidak diatur dalam peraturan daerah yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPRD Provinsi NTT. Dalam kenyataannya, budaya membaca itu memang belum tumbuh dan mengakar di bumi NTT. Ada anggapan bahwa membeli buku dan membaca buku adalah urusan kaum intelektual saja, para akademisi ataupun mahasiswa, dan bukan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat umum. Persoalan yang selalu diangkat berkaitan dengan upaya membumikan budaya membaca adalah ketiadaan uang untuk membeli buku. Padahal alasan seperti ini terkesan dibuat-buat. Coba kita periksa, berapa banyak orang yang mampir di perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah? Berapa banyak orang yang mampir untuk membaca buku di perpustakaan-perpustakaan yang ada di kabupaten kota? Berapa jam seminggu orang menggunakan waktunya untuk membaca buku? Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk membeli buku-buku bacaan? Berapa banyak koleksi buku-buku bacaan? Atau apakah setiap orang di dalam rumah memiliki perpustakaan pribadi? Buku-buku bacaan kita, menurut data statistik, minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001%. Artinya setiap 1000 penduduk hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Kurangnya minat baca dalam masyarakat kita
membuat minat menulis pun menjadi tidak tumbuh. Tahun 2015, Perpustakaan Nasional dalam rilis hasil kajiannya menempatkan minat baca masyarakat pada angka 25,1, kategori rendah. Menjadikan NTT Provinsi Literasi tidak cukup hanya dengan mencetak perda literasi. Harus ada aksi-aksi literasi yang nyata, kerja-kerja kolaborasi real di tengah masyarakat. Gerakan menjadikan NTT sebagai provinsi literasi mesti menjadi gerakan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Literasi itu bukan soal wacana atau omong-omong semata. Setelah ada perda, berapa banyak anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk urusan literasi, baik untuk sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga yang peduli pada literasi. Berapa banyak judul buku yang dibeli dan dibagikan ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Berapa banyak aksi penyadaran dan sosialisasi tentang pentingnya literasi baca tulis. Apakah anggaran di Dinas Perpustakaan semakin meningkat atau biasa-biasa saja? Sejak tahun 2015, melalui kebijakan afirmatif khusus tentang gerakan literasi nasional, pemerintah menetapkan literasi menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan di setiap daerah. Setelah 5 tahun, di NTT baru hadir Perda Pengembangan Literasi. Dan sampai saat ini, hampir belum ada satupun kabupaten ataupun kota di NTT yang memiliki Perda Literasi. Bagaimana mau bicara soal literasi jika perdanya belum ada? Bagaimana mau berharap ada anggaran literasi sementara perda belum ada? Agenda literasi mesti dilakukan secara kolaborasi, bukan sporadis oleh kelompok-kelompok kecil. Urusan literasi masih ramai di wacana. Kerja-kerja kolaborasi masih minim. Urusan literasi itu tanggung jawab pemerintah. Pihak non-pemerintah sifatnya membantu. Jangan dibalik, seolah-olah urusan literasi itu gaweannya LSM atau lembaga-lembaga peduli literasi, lalu pemerintah hanya mendukung. Menjadikan NTT Provinsi Literasi tidak cukup dengan gerakan-gerakan sporadis ini. Harus ada gerakan masif bersama. Semua bupati wali kota dipanggil untuk bahas literasi ini. Lalu pulang dan berbuat. Bupati wali kota segera bahas dan tetapkan perda literasi bersama DPRD. Mobil-mobil perpustakaan dioperasikan hingga ke kampung-kampung. Jangan hanya jadi pajangan di kantor. APBD harus juga dipakai untuk membeli buku-buku dan dibagikan ke seluruh sekolah. Taman-taman kota sudah mulai dipajang aneka buku sehingga para pengunjung bisa membaca di sana. Di sekolah, setiap anak diwajibkan membaca sekian judul buku dan membuat intisari. Berlakukan jam nonton televisi di rumah. Mesti ada jam membaca buku. Gerakan literasi itu nonsens tanpa literatur. Dua-duanya itu omong kosong jika tidak ada budaya membaca yang harus dihidupkan. Di NTT gerakan literasi sudah mulai. Namun mentalitas untuk menumbuhkan budaya membaca belum bertumbuh. Masyarakat masih doyan pada budaya nonton, masih terpikat pada televisi. Perda literasi harus responsif. Jangan berpuas diri, karena perdanya sudah disahkan, tetapi rumit diimplementasikan. Itu ibarat macan ompong. Mari bergerak bersama. Sudah saatnya masyarakat NTT bangkit membumikan budaya literasi di bumi Floba Murata ini. Pemerintah harus jadi garda terdepan. Kita merindu suatu saat nanti di taman-taman kota, di bawah pohon yang rindang, di teras-teras rumah, di halte, di terminal, di rumah-rumah, kita menjumpai orang-orang yang membaca buku karena mereka tahu hanya dengan itu mereka bisa membaca dunia. Salve.